Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan memaparkan konsep dari berpikir kritis. Baik, sebelum memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Ayu Khalifah Putri dengan NIM 10231004. Kemudian ada rekan saya, Arya Wijaya Saroyo dengan NIM 10231020. Firni Fauzia Ramadini dengan NIM 10231038 dan Ranaya Sintia Mahitsa dengan NIM 10231078. Di sini ada 9 outline pembahasan kami. Yang pertama yaitu definisi, yang kedua pentingnya berpikir kritis, yang ketiga perbedaan berpikir kritis dengan berpikir kreatif, yang keempat karakteristik berpikir kritis, yang kelima tahapan berpikir kritis, yang keenam metode implementasi dari berpikir kritis, yang ketujuh hambatan berpikir kritis, yang kedelapan contoh implementasinya, dan yang kesembilan kesimpulannya. Baik, untuk outline pertama dipersilahkan kepada rekan saya untuk memaparkan. Baik, kita masuk ke definisi berpikir kritis. Jadi apa sih berpikir kritis itu? Jadi berpikir kritis itu merupakan cara berpikir yang jelas, rasional, terbuka, dan berdasarkan bukti dan fakta atas apa yang kita baca dan atau lihat. Lalu, pentingnya berpikir kritis dalam inovasi dan desain. Jadi, berpikir kritis itu adalah kunci sukses dalam inovasi dan desain karena memungkinkan kita untuk menciptakan solusi yang tidak hanya kreatif, tetapi juga logis, efektif, dan berorientasi pada pengguna. Tanpa berpikir kritis, inovasi dan desain bisa kehilangan arah, tidak relevan, atau bahkan gagal memenuhi kebutuhan yang sebenarnya. Dengan mengintegrasikan berpikir kritis ke dalam proses kreatif, kita dapat menghasilkan karya yang berdampak positif dan berkelanjutan. Lalu ada perbedaan berpikir kritis dengan berpikir kreatif. Yang pertama ada berpikir kritis. Berpikir kritis melibatkan langkah-langkah seperti mengidentifikasi dan memahami masalah, mengumpulkan informasi yang relevan, menyusun argumen yang valid, mengevaluasi bukti, dan membuat kesimpulan yang logis. Ini adalah proses yang sangat penting dalam pengambilan keputusan yang rasional dan berbasis fakta. Lalu ada berpikir kreatif. Berpikir kreatif melibatkan kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, menggabungkan konsep yang berbeda, dan mengeksplorasi alternatif baru. Hal ini sering membutuhkan keberanian untuk mengambil resiko dan berpikir tanpa batasan yang mungkin ada. Berpikir kreatif seringkali digunakan dalam seni, desain, dan bidang kreatif lainnya, tetapi juga memiliki manfaat yang luas di dunia bisnis dan kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya adalah karakteristik dari berpikir kritis. Yang pertama yaitu bertujuan untuk mencapai penilaian yang kritis terhadap apa yang akan kita terima atau apa yang nantinya akan kita lakukan dengan alasan yang logis. Lalu yang kedua adalah memakai standar penilaian sebagai hasil dari berpikir kritis dan juga membuat keputusan. Yang ketiga yaitu menetapkan berbagai strategi yang tersusun dan juga memberikan alasan untuk menentukan dan juga menerapkan dari standar tersebut. Yang keempat, yaitu mencari dan menghimpun informasi yang dapat dipercaya untuk dipakai sebagai bukti yang dapat mendukung suatu penilaian tersebut. Selanjutnya ada tahapan dari berpikir kritis, di mana tahapan yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah atau mengenali permasalahan utama yang ada. Lalu selanjutnya yaitu menganalisis informasi data, yaitu mengumpulkan dan juga mengevaluasi data-data yang ada. Selanjutnya yaitu evaluasi argumen, yaitu menilai validasi dari informasi-informasi tersebut dan juga menemukan permasalahan utamanya. Kemudian
Ada sintesis dan juga solusi yang dimana merumuskan kesimpulan dan juga alternatif dari solusi yang ada. Selanjutnya ada refleksi dan juga revisi yang dimana menguji kembali keputusan yang telah diambil sebelumnya dan memperbaiki apabila ada yang kurang atau salah. Oke, selanjutnya itu ada metode implementasi berpikir kritis. Yang pertama itu ada mind mapping, membantu menghubungkan berbagai ide. Yang kedua itu ada six thinking hat atau Edward Benjono, pendekatan berpikir dari berbagai perspektif. Yang ketiga ada Socratic questioning, menggali lebih dalam suatu ide melalui pertanyaan yang kritis. Yang terakhir ada SWOT analysis, mengevaluasi kekuatan atau kelemahan, peluang, dan ancaman dalam ide inovasi. Selanjutnya ada hambatan dalam berpikir kritis. Mungkin yang pertama itu ada dari faktor individu, yaitu adalah gaya kognitif, impulsif, terburu-buru dalam mengambil keputusan. Yang kedua itu ada kurangnya pemahaman materi, sulit menganalisis dan memecahkan masalah. Yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu yang pertama ada peran orang tua, kurangnya pendampingan atau kondisi keluarga yang tidak kondusif. Selanjutnya ada sarana dan prasarana, keterbatasan akses teknologi atau sumber belajar. Yang ketiga ada faktor pendidikan. Yang pertama di faktor pendidikan itu ada metode pengajaran, yaitu pembelajaran monoton tanpa diskusi atau problem solving. Selanjutnya ada penggunaan teknologi yang kurang efektif dalam menunjang pembelajaran. Yang terakhir ada faktor psikologis, yaitu yang pertama ada rasa takut atau malu, enggan mengemukakan pendapat dan kurang terlibat aktif. Baik, selanjutnya di sini ada contoh implementasi dari berpikir kritis, yaitu terdapat sebuah perusahaan yang ingin mengurangi limbah plastik dengan menciptakan kemasan ramah lingkungan. Mereka menganalisis seperti dampak plastik, membandingkan alternatif bahan, dan juga mengevaluasi biaya serta daya tahan. Setelah uji coba, mereka memilih bioplastik yang mudah terurai, tetapi tetap kuat. Dengan adanya berpikir kritis, mereka menghasilkan solusi inovatif yang berkelanjutan dan sesuai kebutuhan pasar. Oke, selanjutnya di sini terdapat kesimpulan dari berpikir kritis, yaitu berpikir kritis adalah proses rasional berbasis fakta yang penting dalam inovasi dan desain untuk menghasilkan solusi yang efektif. Kemampuan ini penting dalam inovasi dan desain karena memastikan solusi yang dihasilkan logis, efektif, dan relevan. Berbeda dengan berpikir kreatif yang berfokus pada eksplorasi ide baru, berpikir kritis melibatkan analisis dan evaluasi. Namun, penerapannya bisa terhambat oleh faktor individu, pendidikan, lingkungan, dan psikologis, sehingga perlu didukung dengan pembelajaran interaktif dan lingkungan yang mendorong diskusi serta pemecahan masalah. Mengembangkan berpikir kritis penting untuk menghadapi tantangan secara efektif. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.